Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap kalian tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah masing-masing. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi, yaitu bab 4, yaitu materi kelas 12, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita menginjak pada pembahasan berikutnya, ini ada sebuah gambar nih. Gambar ini bisa kalian amati, dan nanti setelah selesai melihat video tersebut, kalian bisa membuat 5 pernyataan berkaitan dengan gambar tersebut. Setelah didiskusikan, buatlah beberapa kesimpulannya. Baiklah, saya akan mulai pembahasan mulai dari hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Roger H. Solatu berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau agens atau kewenangan atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut William Budi Harjo, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Berikut akan saya bahas mengenai unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah negara. Jadi, menurut beberapa pendapat bahwa unsur negara itu meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Namun untuk lebih rincinya, di sini saya mencoba untuk membagi bahwa unsur-unsur negara itu sebetulnya dibagi dua. Secara garis besar, yang pertama adalah unsur konstitutif, yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini meliputi pertama rakyat yang terdiri dari warga negara dan non-warga negara, yang kedua wilayah atau tempat tinggal penduduk, dan yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat atau penguasa. Yang kedua, unsur deklaratif ini adalah merupakan pengakuan dari negara lain. Jadi bukti dari adanya sebuah pengakuan dari negara lain itu adanya hubungan kerjasama antar negara. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat ada 2 bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Salah satu contoh negara serikat atau negara federal itu seperti Amerika Serikat. Apa perbedaan yang mendasar? Kalau negara kesatuan tidak ada negara dalam negara, yang ada pemerintah daerah dalam satu negara. Sedangkan di dalam negara serikat atau negara federal itu ada negara bagian. Gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya bentuk negara kita adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan kita adalah republik atau dikepalai oleh seorang presiden. Selanjutnya ada faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan senasib. 2, adanya keinginan bersama untuk merdeka. 3, adanya kesatuan tempat tinggal. 4, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan ada tujuan negara. Tujuan negara itu ada 4. Salah satunya di sini disebutkan, yaitu terdapat upaya pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi di samping tujuan ini sebetulnya tujuan negara yang lainnya ada. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dalam hal ini yang ditekankan adalah terkait dengan sila ketiga, yaitu satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Nah, sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya asas desentralisasi di situ adanya penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tanggung jawab ada pada pemerintah daerah. Mungkin istilah desentralisasi ini di era reformasi dikembangkan dengan kalimat atau kata otonomi daerah. Jadi kita tahu bahwa daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 18B ayat 2, memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya pasal tersebut itu menggambarkan kepada kita bahwa hak-hak tradisional masyarakat itu sudah ada ya. Jadi di sana dibahas di dalam pasal tersebut. BPUPKI atau yang kita kenal dengan sebutan dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jombi Kosakai. Ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Jadi Dokuritsu Jombi Kosakai atau BPUPKI ini diketuai oleh orang Indonesia ya, bernama Dr. Rajiman Wedo Diningrat. Tugas utama BPUPKI sebetulnya membuat rancangan negara. Kemudian BPUPKI ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Jadi berbeda dengan BPUPKI ya. Kalau PPKI ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ya. Dan istilahnya pada saat itu dinamai mirip dengan bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jombi Rinkai. Perbedaan yang mendasar dari tugas BPUPKI dan PKI, kalau BPUPKI membuat rancangan negara seperti tadi mempersiapkan dasar negara dan lain-lain, sementara PPKI itu pengesahan dari rancangan yang sudah dibuat tadi. Sehingga peran PPKI lebih sentral dan PPKI ini langsung diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa ada beberapa fase sejarah ya, yang ini terkait dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan kita. Jadi pada masa itu bentuk negara dan pemerintah itu sangat dipengaruhi sekali oleh konstitusi atau undang-undang dasar yang kita miliki. Jadi sejak kita merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun sejak kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka tepatnya sehari setelah itu tanggal 18 Agustus 1945, kita memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat itu Undang-Undang Dasar 45 berlaku hingga pada tanggal 27 Desember tahun 49. Jadi masa itu yang dikenal sebagai masa revolusi fisik, karena masih belum stabil keadaan negara, masih banyak pemberontakan baik dari dalam dari luar, termasuk masuknya kembali tentara sekutu. Ya, oleh karenanya makanya pada tanggal 5 Oktober 1945 ini sebagai cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang dulu masih diberi nama TKR. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintah ada tanpa menteri.
Jadi ini yang tadi dikenal sebagai masa-masa di mana pada era 45-49 itu dikenal sebagai revolusi fisik, masih banyak perubahan terjadi. Berikutnya, pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yaitu pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun tahun 1948 yang diketuai oleh Musso ya. Kemudian ada yang kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat waktu itu dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah inilah yang tadi saya katakan sebagai situasi yang tidak stabil di era 45-49. Tapi pada masa itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan negara kita masih negara kesatuan. Nah sejak 27 Desember 49 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat. Jadi ada istilah Republik Indonesia Serikat. Nah tepatnya, jadi kalau di periode kedua ini berarti 27 Desember 49 dimulainya hingga 17 Agustus tahun 1950. Pada masa itu kita mengenal istilah negara serikat atau negara bagian untuk Indonesia. Jadi di Indonesia itu berlaku ada dua undang-undang dasar 45 di wilayah timur dan di wilayah barat menggunakan konstitusi RIS. Jadi itulah yang kita kenal sebagai Republik Indonesia Serikat. Ya. Jadi pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kemudian ada juga pemberontakan Andi Aziz, dan juga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai konstitusi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, bentuk negara Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan. Hanya yang membedakannya kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, pada masa demokrasi liberal ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu diantaranya pertama yang tadi sudah dijelaskan sebetulnya pemberontakan DITI ya. Kemudian juga ada pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Gerakan PRRI Semesta. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu presiden menjadi kepala negara dan menjadi kepala pemerintahan. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, tadi di tahun 1950, tepatnya 17 Agustus 50, hingga tanggal 5 Juli tahun 1959, kita tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi walaupun negara kita negara kesatuan, tapi Indonesia pada saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, setelah lahirnya dekret presiden tanggal 5 Juli 59, maka pada saat itu kemudian Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena dekret presiden ini berisikan pertama pembubaran konstituante, kemudian yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50, dan kemudian yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi sejak saat itulah, sejak 5 Juli 59 kita kembali ke NKRI dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya mungkin ini kita tahu ya bahwa pada masa Orde Baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dan dengan bantuan para menteri. Jadi dalam arti bahwa presiden itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, mungkin kondisi ini berjalan terus ya, bahkan hingga akhirnya Orde Baru itu runtuh ya. Kemudian diawali dengan mundurnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaan presiden kepada wakilnya, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan pers. Yang kedua, kemerdekaan pembentukan partai politik.
Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dan keempat, pembebasan narapidana atau napol politik dan tahanan politik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa era reformasi itu dimulai setelah mundurnya Presiden Soeharto sekaligus sebagai tonggak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian masa transisi melalui Presiden B.J. Habibie, yang kemudian tahun 1998 barulah dimulai awalnya reformasi. Itulah barangkali sekilas pembahasan mengenai sejarah perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan kepada kalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.